tukar rupiah terhadap dolar Nilai Amerika tukar Serikat rupiah pada terhadap akhir dolar pekan Amerika lalu. Serikat Bursa nilai tukar melemah rupiah menyentuh Bank 14.100 Indonesia dolar per Amerika. Situasi ini membuat Bank Indonesia mempertahankan suku bunga BI rate di level 6,25% dan terus melakukan pemantauan dan intervensi pasar. Nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar terus mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh sentimen pemangkasan suku bunga itu sendiri oleh Amerika Serikat. Pada akhir perdagangan hari ini, rupiah melemah 20 poin atau 0,12% menjadi 16,450 per dolar Amerika Serikat. Dari penutupan perdagangan sebelumnya sebesar 16,430 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berada di level lemah akibat dolar Amerika yang mengalami penaikan setelah 8 bulan akibat dari Federal Reserve yang sabar dalam menurunkan suku bunga, kontras dengan sikap yang lebih dovish di negara lain. Seperti data yang diambil dari Badan Pusat Statistika Nasional yang menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir kurs rupiah terus mengalami penaikan hingga saat ini. Tingginya nilai dolar yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah menurut Mari akan menyebabkan inflasi itu naik, terutama terhadap barang-barang yang bahan bakunya berasal dari impor atau dari luar negeri. Diperburuk dengan harga minyak mentah dan biaya logistik naik akibat jalur perdagangan di kawasan Timur Tengah terganggu oleh perang. Pelemahan nilai tukar dan kenaikan harga minyak mentah ini menurut Mari juga harus diwaspadai pengaruhnya terhadap harga pangan, sebab biaya logistik berpotensi naik dan memperburuk tekanan inflasi di tengah-tengah masyarakat. Selain inflasi, kenaikan harga minyak mentah dunia juga akan terus mengikis anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pemerintah. Sebab beban subsidi energi akan bertambah menyebabkan ruang fiskal pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang akan sedikit terganggu. International Fisher Effect atau yang sering dikenal dengan The Fisher Effect adalah teori ekonomi yang diciptakan oleh ekonom Irving Fisher yang menggambarkan hubungan antara inflasi dan tingkat suku bunga real dengan nominal. Efek Fisher menyatakan bahwa tingkat bunga real sama dengan tingkat bunga nominal dikurangi tingkat inflasi yang diharapkan. Oleh karena itu, suku bunga real turun seiring dengan meningkatnya inflasi kecuali jika suku bunga nominal meningkat pada tingkat yang sama dengan inflasi. Penyebab pertama rupiah melemah karena terkena dampak eksternal, yaitu inflasi di Amerika Serikat yang belum menurun. Inflasi Amerika Serikat semakin meningkat hingga 3,48%. The Fed juga tidak menurunkan suku bunganya. Mulanya pada kuartal 2 atau 3 akan menurunkan suku bunga. Penyebab selanjutnya karena turunnya surplus neraca perdagangan Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki komposisi impor yang cukup tinggi. Hal tersebut tentunya akan merugikan negara karena nilai tukar rupiah terhadap dolar sedang melemah. Menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap nilai rupiah berdampak pada para pelaku bisnis yang bertumbuh pada kegiatan impor. Industri yang memerlukan bahan baku usahanya dari impor tentu membutuhkan dana yang besar untuk biaya produksi dan ketidakstabilan di Eropa atau perang dagang Amerika Serikat dan Cina yang dapat menyebabkan investor mengalihkan investasi mereka ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika Serikat yang menekankan mata uang negara berkembang. Seperti data berikut, data yang diambil dari Badan Pusat Statistika Nasional mengenai kegiatan impor yang dilakukan oleh negara Indonesia, terkhusus impor pada minyak mentah. Impor minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan impor minyak mentah di tahun 2022 sebesar 10,94% dibanding tahun 2021. Peningkatan impor minyak mentah di tahun 2023 sebesar 17,02% dibanding dengan tahun 2022. Impor minyak mentah Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2023 dan peningkatan ini dapat memberikan dampak negatif pada ekonomi Indonesia. Adapun dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan kurs yang telah menembus di atas angka 16.000 per 1 US dollar, hal ini tentu berdampak langsung pada perekonomian nasional, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat pada umumnya. Jika tren ini terus berlanjut, maka ujungnya mengarah pada inflasi. Contoh bahwa negara Indonesia adalah negara dengan impor yang cukup tinggi adalah
dengan rencana impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun 2024. Kenaikan harga beras akan terjadi, bahkan sangat mungkin mengarah pada krisis pangan. Ini terlihat dari realisasi impor beras yang telah mencapai 828.420 ton sepanjang Januari hingga Februari 2024. Sementara di sisi lain, pelemahan kurs ini juga akan berakibat pada kenaikan suku bunga acuan, sehingga beban kredit UMKM bertambah, baik dari sisi biaya maupun kemampuan membayar. Adapun dampak yang akan dirasakan oleh negara Indonesia akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah antara lain: yang pertama, potensi kenaikan harga-harga produk di dalam negeri. Yang kedua, ada inflasi. Dampak lainnya akan terasa pada kebutuhan negeri Indonesia yang menjadi lebih mahal untuk dibayar. Yang ketiga, ada suku bunga naik. Melemahnya rupiah menjadi dilema bagi Bank Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan moneter dalam negeri, bersama dengan pemerintah, Bank Indonesia terus menstabilkan nilai rupiah yang turun dan menjaga rupiah agar tidak melemah. Kemudian, ada investor. Selama suku bunga The Fed masih tinggi, investor global akan lebih tertarik menaruh uangnya di pasar Amerika Serikat, sehingga memicu arus keluar modal asing dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan yang terakhir, adanya konflik di Timur Tengah yang kian memanas, yang berimbas pada investor-investor memilih bermain aman dengan memindahkan modalnya ke aset-aset safe haven seperti surat utang dan dolar Amerika Serikat serta emas. Adapun saran atau hal-hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, membeli produk dalam negeri. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk membantu nilai rupiah menguat adalah dengan membeli produk dalam negeri. Masyarakat harus mengurangi atau bahkan menghindari membeli produk impor agar rupiah semakin menguat. Yang kedua, berpergian menggunakan transportasi umum. Dengan berpergian menggunakan transportasi umum, maka dapat menghemat pemakaian BBM. Jika menghemat BBM, berarti pemerintah juga mengurangi jumlah impor BBM sehingga cadangan devisa dapat dipakai untuk kebijakan lain. Yang ketiga adalah berwisata dalam negeri. Warga Indonesia diharapkan menahan keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Mereka diharapkan berwisata di dalam negeri untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dalam negeri dan mempercepat penerimaan devisa negara. Dan yang keempat, ekspor barang ke luar negeri. Melemahnya nilai rupiah menjadi momen masyarakat Indonesia yang ingin ekspor barang dagangannya ke luar negeri. Misalnya dengan ekspor produk kerajinan tangan asli Indonesia yang sudah dikenal luas di luar negeri. Dengan demikian, ekspor produk dapat membantu pemerintah untuk mengumpulkan devisa negara.